Oke. Hari ini kita belajar Darsus Sani fil Hadhiqah di pelajaran kedua di kebun. Jadi Darus Sani artinya itu pelajaran kedua, fil Hadhiqati artinya di kebun. Kalau ada kata fi maka harokatnya menjadi kasroh. Ini kan jer menjadi majrur gitu ya. Oke. Kemudian nanti di sini Dedek mengapalkan ini mufrodahnya dihafalkan ya. Hadikoh itu kebun, kemudian sajaratun itu pohon, narojilun itu kelapa dan seterusnya dihafalkan. Oke, ya Dek ya. Di sini kemudian di sini ada cerita. Di sini ada cerita, nanti Pak Ustadz di sekolah akan ceritakan. Ini kita pelajari sebentar aja supaya nanti supaya diterangkan oleh Ustadz, nanti Dedek akan bisa mengerti. Nah, di sini ada cerita misalnya, ya asdiqoi, misalnya ini memanggil teman-teman, teman-temanku, teman-teman, konco-konco gitu. Ana Yusuf, dia memperkenalkan diri, namanya Yusuf. Ungdur tilka hadikoh. Ungdur, lihatlah, itu ke kebun. Di sini menggunakan kata tunjuk tilka, bukan dalika, karena ingin menunjukkan kebun yang bentuk katanya atau isimnya itu adalah isim mu'anas. Dia menggunakan tak marbutoh. Ciri-ciri isim mu'anas itu kata akhirnya menggunakan tak marbutoh. Maka kata tunjuknya menggunakan til, bukan dalika. Kemudian tilka hadikoti. Nah, dia ingin menjelaskan bahwa kebun itu yang ditunjuk tadi adalah punyaku, adalah kebunku. Cara membuatnya dari kata hati kota tadi ditambahi ya mutakalim, maka menunjukkan itu kepunyaanku. Harokat yang terakhirnya dibuat kasroh. Misalkan ada Dek Zahra ingin menunjuk dalikal kitaba, itu buku. Ketika ingin menunjukkan bahwa itu bukuku, maka dalikal kitabi, harokat terakhirnya dibuat kasroh, ditambahi ya mutakalim, ya kepunyaan, itu menjadi punyaku, bukuku. Oke. Al-hadhiqatu wasi'ah. Nah, wasi'un itu luas karena melekat kepada benda yang disifati itu berbentuk mu'anas, maka wasi'atun, sifatnya juga, naatnya juga menjadi mu'anas, diberi takmar butoh. Fiha, di dalam kebun itu asjarun kasirotun, terdapat banyak pohon. Ungdur, lihatlah, dzalikal baita. Nah, perhatikan, kalau tadi ungdur tilka, sekarang ungdur dzalika, sama-sama menunjuk itu, tetapi yang tadi menggunakan kata tunjuk mu'anas, sekarang menggunakan kata tunjuk mudzakkar, karena al baita itu isimnya isim mudzakkar, tidak ada tak marbutohnya, maka menunjuknya dzalika itu rumah. Dia ingin menjelaskan dzalika baiti, ditambah ya mutakalim, maka artinya itu adalah rumahku. Al baitu janiba, rumah itu yang ditunjuk tadi, karena ini sudah ada alif lamnya, berarti rumahnya makrifah, jelas, rumah yang sudah jelas, rumah itu bukan rumahnya siapa-siapa. Janiba berada di sisi al hadhiqah, di sisi kebun atau di samping kebun. Fi hadhiqati, di dalam kebunku. Nah, perhatikan, kata tunjuknya menjadi fi lagi, bukan menunjukkan mu'anas karena sudah ada ya mutakalimnya. Fi hadhiqati, di dalam kebunku, asjarun mutanawi'ah. Apa? Ada pohon yang bermacam-macam. Minha syajaratun narojil. Apa artinya? Itu sebagiannya ada pohon kelapa. Wasajaratu durian, ada pohon durian. Wasajaratu babaya, ada pohon pepaya. Wasajaratul mauzah, apa artinya? Pohon Pisang. Wa ghairu dzalik, artinya dan lain-lain. ya, dan lain-lainnya. Ungdur
Ungdur, perhatikan, ila sajaratin narojil. Lihatlah pada pohon kelapa. Lihat pada pohon kelapa. Perhatikan, tilka sajaratu. Tilka sajaratu, kata tunjuknya tilka karena ingin menunjuk kepada sajaratu, pohon yang sifatnya takmar butoh. Tilkas sajaratu murtafiatun. Pohon kelapa itu pohon yang paling tinggi atau pohon yang tinggi. Wasamaruha, dan buahnya kasirotun. Buahnya banyak. Jadi si Yusuf ingin menunjukkan bahwa itu lo lihat ada pohon kelapa yang pohonnya tinggi dan buahnya banyak. Kemudian dia menunjuk lagi, ungdur. Lihatlah ila sajaroti durian. Setelah menunjuk kelapa, setelah menunjuk narojil, si Yusuf menunjuk kepada durian. Lihat tuh pohon durian. Tilka sajaratu, dia adalah pohon yang munkhafidhah. Dia pohonnya rendah. Kalau tadi menunjuk narojil, pohon kelapa itu pohonnya itu murtafiah, sekarang dia menunjuk kepada pohon durian yang sajaratun munkhafidhah, pohonnya rendah. Walakin, tetapi walaupun dia pohonnya rendah, samaruha kasirotun, buahnya banyak atau lebat. Jadi di sini walakin itu menunjukkan tetapi ya Dek ya. Jadi pelajaran yang diambil adalah di sini naat kata sifat. Ya, kata sifat itu mengikuti man'ut yang disifati. Kalau yang disifatinya itu berbentuk mu'anas ya seperti tadi, yang disifatinya itu berbentuk mu'anas, maka kata sifatnya juga harus berbentuk mu'anas ya. Ini contohnya tadi al-hadiqatu wasi'ah, kata sifat luas, wasi'un, tetapi karena dia ngikut ke al-hadiqatun yang berbentuk mu'anas, maka sifatnya menjadi mu'anas. Kalau yang diikuti man'utnya itu bersifat mudzakkar, maka kata sifatnya juga mudzakkar. Gitu ya Dek ya. Oke, ini dikerjakan tugas-tugasnya. Yang di sini bisa di sini, yang nggak bisa di sini nanti ditulis di buku tulis. Ya, semangat belajar ya Dek ya. Oke.